إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وأعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita mengingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hambanya untuk menyatakan amanna, tapi sebagai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan seseorang untuk menyatakan bahwa seorang yang berkomitmen dengan keimanan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci apa yang mereka ucapkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ahasiban nasu an yaqulu amanna, apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan menyatakan amanna? Apakah mereka semuanya menyangka dibiarkan untuk menyatakan amanna wa hum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak mendapatkan sebuah cobaan ataupun fitnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya setiap seseorang yang akan komitmen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyatakan amanah, maka sungguh mereka akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah kabarkan, wa liyabtaliya ma fi sudurikum, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menguji apa yang ada di dada kalian, wa liyumahhidha ma fi qulubikum, dan untuk memilahkan apa yang ada di hati-hati kalian, sehingga karunia Allah yang demikian agung akan memilahkan mana di antara mereka yang dinyatakan sebagai awliya Allah, sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa di antara mereka yang dusta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
tentukan bukanlah untuk menghinakan hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi kesemuanya untuk menghantarkan hamba ini menjadi seorang yang benar dikatakan sebagai seorang yang rabbani, yang menyandarkan sepenuhnya kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah, yang mengharapkan hanya kepada Allah, sehingga terbentuk oleh jiwa yang mentauhidkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tarbiyah Allah kepada orang-orang salihin dari jalanan para anbiya, dan demikian pula dari jalanan orang-orang yang salihin. Betapa banyak dari kalangan para anbiya yang bahkan tingkat cobaan mereka sedikit berat. Ada di antara mereka yang bahkan dibunuh oleh kaumnya. Bahkan di antara mereka ada yang digergaji oleh kaumnya. Ada di antara mereka yang disisir kepalanya dengan sisir yang terbuat dari bara besi. Dan semuanya itu adalah cobaan. Dan juga sebagaimana yang menimpa orang-orang salihin, sebagaimana yang menimpa Asiyah binti Muzahim rahimahullah ta'ala, seorang wanita yang merupakan wali Allah Subhanahu wa ta'ala, istri daripada Fir'aun la'natullah alaih, istri daripada orang yang terjahat, yaitu Fir'aun la'natullah alaih. Bagaimana berbalik dan deraan dan cobaan yang menimpa Asiyah Allah ta'ala anha ketika dia menampakkan keimanannya dan bahkan dia mengumumkan tentang keimanannya, maka cobaan ini dia merasa dan kita bisa membaca sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surah At-Tahrim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cobaan hal itu pasti ada tentunya. Para ulama mengingatkan kepada kita untuk kita membimbing apa yang ada pada kita dengan kesabaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada Rasulullah, kepada orang yang paling besar, kepada orang yang memiliki jiwa yang paling besar, yang dinyatakan sebagai sayyidu walad bani Adam, sebagai penghulu daripada seluruh anak Adam. Allah perintahkan kepada beliau, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Diperintahkan kepada Rasulullah untuk beliau sabar, sebagaimana sabarnya dari kalangan ulul azmi dari Rasul. Jadi merupakan tarbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hikmahnya tentunya kepada seluruh umatnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jika ada suatu musibah yang menimpa kaumnya, jika ada suatu musibah yang menimpa kita, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Sa'ad dalam At-Tabaqat, beliau mengingatkan, "Idza asabatkum musibah falyadkur musibatahu li, atau falyadkur musibatahu bi, atau kama qala." Ketika telah datang kepada kalian suatu musibah, atau ketika menimpa kalian suatu musibah, maka hendaknya dia membandingkan apa yang menimpaannya daripada musibah itu dengan apa yang menimpa aku, yaitu yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami cobaan, mengalami deraan, dan kesemuanya bisa kita baca dalam sejarah, dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa la nabluwannakum bisyai' min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfusi wath-thamarat." Sungguh-sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mencoba kalian bisyai' dengan sesuatu yang sangat sedikit, min al-khawf, dari rasa takut, wal-ju' dari rasa kelaparan, wa naqsin min al-amwal, kekurangan daripada harta, wal-anfus, atau berkurangnya jiwa dan berkurangnya buah-buahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa basyirus sabirin, beritakan yang menggembirakan, beritakan sesuatu yang menyenangkan, tetapi hanya kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina idza asabatuhum musibah." Mereka adalah orang-orang yang ketika musibah menimpa mereka, mereka menyatakan, "Inna lillah." Kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga tidak terjebak dalam beraneka ragam kesyirikan. Dan ingatlah, betapa banyak orang yang terjebak dalam kesyirikan diakibatkan lemahnya keikhlasan, diakibatkan ketika lemahnya apa yang ada di hati mereka untuk mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak musibah yang menimpa umat ini, dan pada akhirnya musibah yang ada menjadikan mereka tertimpa musibah yang lebih besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kesulitan menerima mereka, tidak banyak yang mereka melakukan untuk pengorbanan kepada para berhala, atau melakukan berbagai ritual, atau pergi ke dukun, atau melakukan sesuatu yang mereka anggap hal itu akan menjadi jalan keluar dari musibah yang menimpa mereka. Tentunya ini adalah musibah di atas musibah. Mereka mendapatkan musibah dunia ditambah musibah yang menimpa agamanya. Alhamdulillah. Perkara yang kedua, syarat yang kedua yang diingatkan oleh para ulama dalam menghadapi makhluk cobaan, yaitu ada syakwa ilal makhluk. Jangan kita ini mengadu kepada makhluk, mengadukan Allah kepada makhluk dari apa yang menimpanya. Sungguh, pribadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, kemudian dia menempuh apa yang Allah izinkan, menempuh apa yang Allah perintahkan dalam ayat-ayatnya, atau apa yang diperbolehkan dalam syariatnya yang agung ini. Makanya para ulama mengingatkan dalam sebuah ungkapan yang sangat indah, orang yang suka mengeluhkan atau mengajukan urusan dunianya kepada makhluknya, yang pada akhirnya membawa untuk bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, "Atashkur rahman ila man la yarham." Apa kalian akan mengajukan yang Maha Mengasihi, yaitu Allah, kepada orang yang tidak sanggup, tidak bisa mengasihi kalian? Apa kita akan mengajukan Allah kepada makhluknya yang harus kita mengajukan sepenuhnya kepada Allah? Ingatlah Yusuf alaihissalam wassalam, ketika musibah yang menimpa beliau sekian banyaknya, apa yang menimpa ayahnya, maka beliau mencontohkan kepada kita sebuah pribadi tauhid yang agung, yang contohkan kepada kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku hanya mengajukan kesulitanku dan kesediaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula apa yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam wassalam, beliau menyampaikan keluhannya hanya kepada Allah, dengan bersujud kepada Allah, bersimpul di tengah malam, mengharapkan keluar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, inilah sikap pribadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mencari kemuliaan daripada musibah, mencari sebuah kemuliaan dari sebuah musibah, sehingga musibah yang datang kepadanya merupakan jalan baginya untuk menggapai curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam menghadapi berbagai perkara yang sifatnya duniawiyah, para ulama mengingatkan beberapa jalan yang dengannya seorang insya Allah akan bisa menghadapi permasalahan yang ada dengan baik, tidak bersuudzon kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama yang diingatkan oleh para ulama yaitu ma'rifatul tabi'atul hayat. Hendaknya seorang itu memahami tabiat sebuah kehidupan. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang menimpa kalian juga merupakan perkara yang menimpa umat yang lainnya. Ia bisa kerahun, faqad massal qawma qalbun min. Demikian Allah ingatkan. Jika menimpa kepada sebuah kesulitan
semua kesusahan, maka ingatlah apa yang menimpa kalian juga menimpa umat yang lain. Ketika kekurangan menimpa kalian, maka kekurangan juga menimpa umat yang lain. Ketika rasa sakit yang ada pada kita, maka rasa sakit juga dialami umat yang lainnya. Dan dalam menghadapi atau dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam melakukan sebuah perjuangan untuk dakwah agama Allah, tentunya akan banyak hambatan. Maka sebagai tarbiyah kita memahami tabiat hayat, Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai contoh yang besar bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ingatlah, jika kalian merasakan sebuah kesulitan, jika kalian merasakan sebuah sesuatu yang menyakitkan, fa innahum musuh-musuh kalian juga merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Tetapi ingat, mereka tidak memiliki harapan. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, wa tarjuna min Allah. Ini merupakan tarbiyah bagi kita, bahwa kita ini dari apa yang menimpa kita berharap kemuliaan daripada Allah, dan itu yang tidak diharapkan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Sebuah kesulitan itu merupakan sesuatu yang pasti yang akan menimpa para hamba-Nya. Dan ini tentunya merupakan tabiat yang pasti terjadi di seluruh alam. Tidak ada seorang dari sejak dia dilahirkan sampai dia mati dalam keadaan tersenyum dan bahagia tanpa adanya kesulitan. Tidak ada satupun orang yang mengalami masa kesusahan dari awal kehidupan sampai kematian. Semuanya pasti Allah berikan dalam berkali-kali. Dan ini merupakan tabiat daripada sebuah kehidupan. Jika orang-orang kafir, mereka siap dengan kesulitan yang ada pada mereka, bahkan kalau mereka mempersiapkan menghadapi sebuah kesulitan, dalam keadaan mereka tidak bisa mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita lebih bisa memahami tabiat daripada kehidupan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cara yang kedua yang diingatkan oleh para ulama, dan ini merupakan tarbiyah yang besar, itu dinyatakan bahwasanya dia memahami bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya milik Allah, sesungguhnya milik Allah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Subhanallah. Dan ingatlah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mengangkat semua hamba-Nya, tidak terkecuali baik yang baik ataupun buruk, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbuat soal. Kenapa? Karena tidak ada milik Allah, dan hak orang yang atau hak yang memiliki berhak untuk melakukan apa saja dengan apa yang dimiliki. Demikian hakikatnya. Tetapi subhanallah, Allah itu Karim, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah menciptakan, Allah menentukan syariat, Allah membimbing hamba-Nya, dan Allah menciptakan syurga sebagai tempat kembali dan sebagai harapan hamba-hamba-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk sabar dalam menjalani berbagai kesulitan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita ala sunnah, dan Allah wafatkan kita ala sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa nas'alullah an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, wa nas'alullah an yusliha umura dinina wa dunyana, wa nas'alullah an yaghfir lana lisa'ir al-muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innahu سميع قريب مجيب دعوات. الله أعلم بالصواب.